Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Embun Membarep. Kali ini kita belajar tentang gelombang ya. Kita fokuskan ke gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium ya. Jadi dia bisa merambat tanpa medium atau tanpa perantara. Ya. Sementara pada gelombang lainnya seperti gelombang bunyi, gelombang mekanik lainnya hanya bisa merambat melalui medium tertentu. Oke, kita fokuskan ke sini ya, persamaan dari gelombang elektromagnetik ya. Di mana persamaannya C sama dengan lambda dikali frekuensi atau panjang gelombang kali frekuensi. C di sini adalah kecepatan gelombang elektromagnetiknya ya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Lambda panjang gelombang, F adalah frekuensi. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ya, itu memiliki beberapa spektrum ya, spektrum. Nah, beberapa spektrum seperti ini. Kita mulai dari sinar gamma, terus ada sinar X, ada sinar UV, kemudian bagian kecil di sini adalah cahaya tampak, lalu ada inframerah, terus daerah sini adalah gelombang radio atau radar TV FM maupun AM. Oke. Mulai dari yang sinar gamma dulu. Sinar gamma memiliki frekuensi paling besar ya. Jadi di sebelah sini memiliki frekuensi paling besar sehingga energi di sini yang paling besar. Sementara gelombang radio di sini memiliki frekuensi yang paling kecil ya. Sehingga energinya di sini juga rendah. Jadi energinya dari sini rendah sampai ke kiri di sini bertambah. Karena apa? Karena energi tergantung pada frekuensi. Kebalikannya ya, untuk sinar gamma panjang gelombangnya itu kecil ya, panjang gelombangnya itu pendek, bukan kecil ya, pendek, panjang gelombangnya pendek. Sehingga di sini sampai gelombang radio panjang gelombangnya atau lambdanya itu paling panjang ya, atau bertambah panjang. Begitu pula untuk yang cahaya tampak. Jadi manusia ya, kita itu hanya bisa melihat spektrum gelombang elektromagnetik pada rentang cahaya tampak, yaitu dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai sekitar 700-an nanometer. Jadi kita manusia hanya bisa melihat spektrum gelombang elektromagnetik untuk yang cahaya tampak dengan panjang sekian ya, 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, kalau sinar gamma itu kita tidak bisa melihat ya, karena panjang gelombangnya sangat pendek sekali ya. Panjang gelombangnya sampai berapa ini? 0,0001 nanometer coba ya. Sementara panjang gelombang radio kita juga tidak bisa melihat. Panjang gelombangnya sampai 100 meter. Jadi manusia diberi kebatasan apa? Batasan oleh Tuhan hanya bisa melihat spektrum cahaya tampak dengan panjang gelombang sekian. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal ya. Gelombang transversal itu ya ada bentuknya seperti ini ya. Jadi sinar data apa namanya gelombang getar sama rambatnya itu saling tegak lurus ya, arah getar sama arah rambat saling tegak lurus. Bentuknya ya ada bukit, ada lembah seperti ini, namanya gelombang transversal. Kemudian perubahan medan listrik E ya dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Oke. Yang C, arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Oke. Kalau kita lihat visualisasikan gambarnya akan seperti ini. Coba kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, ini electromagnetic wave atau gelombang elektromagnetik. Iya.
Gambarnya akan seperti ini ya. Bentar. Nah, kita simulasikan. Nah, jadi visualisasi dari gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua ya, yaitu ada medan magnet sama medan listrik, di mana kedua medan itu saling tegak lurus. Kita lihat plate yang atau plane di sini yang vertikal itu menandakan medan listrik ya, komponen medan listrik. Oke, arahnya bagaimana? Arah medan listriknya adalah ke atas dan ke bawah ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian yang medan magnet itu plate-nya horizontal ya, arahnya ke kiri dan ke kanan. Kita lihat kalau di sini medan listriknya arahnya ke atas, maka medan magnetnya di sini arahnya ke kiri. Kalau kita lihatnya dari sini ya, mata kita dari sini. Kalau medan listriknya ke bawah, berarti medan magnetnya ke kanan. Oke, dengan laju atau arah dari kecepatannya ya, velocity directionnya adalah menuju sini ya, menuju depan. Oke, kita play lagi, kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat salah satu ya, yang merah atau yang medan magnet itu gerakannya hanya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri pada waktu yang bersamaan ya. Ini juga sama, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, gitu terus ya. Itu adalah bentuk atau visualisasi dari medan elektromagnetik. Oke, kita lanjut di sini. Nah, jadi ya, arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus ya. Ini tadi saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Oke. Kemudian sifatnya apa lagi? Kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus dengan yang lain. Jadi arahnya besarnya itu sama ya. Oke. Arah perambatan selalu tegak lurus ya, arah perambatan tegak lurus medan listrik E dan medan magnet B. Arah perambatannya kemana? Ini tadi arah perambatannya ke depan ya. Ini depan, yang satu ke atas, yang satu ke samping ya, atas bawah, yang satu samping kanan samping kiri, sedangkan arah rambatnya ke depan sini. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Tadi ya, berarti karena tidak membutuhkan medium tertentu. Oke. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta. Kita menuliskannya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Oke. Kita lanjut. Itu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang kita masuk ke jenis gelombang elektromagnetik ya. Mulai dari yang pertama adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio. Gelombang radio mungkin kita besar sini ya, biar lebih enak. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, merupakan gelombang elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz dan digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi ya. Tanpa radio kita tidak tahu kemungkinan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus ya, karena pertama kali Indonesia disiarkan itu menggunakan transmisi radio ya, ke seluruh dunia. Terbentuk ketika bunyi atau dia berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Frekuensi gelombang radio dari AM, amplitude modulation, hingga FM, frekuensi modulation, berkisar antara 10 pangkat 2 hingga 10 pangkat 9 Hz. Oke. Apa itu AM atau apa itu FM? Nah, kita belajar di simulasi ini. Oke, untuk yang gelombang radio modulasinya, kita loading dulu.
tunggu. Nah, ini. Mungkin kita centangnya dihilangkan dulu ya checklistnya. AM itu singkatan dari amplitudo modulasi. Jadi kita adalah memodulasi amplitudonya. Ya, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi amplitudonya itu berubah-ubah. Jadi kita hanya bermain amplitudonya. Ini ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Amplitudonya ada yang kecil, ada yang panjang amplitudonya gitu. Nah, ini kecil sekali ya amplitudonya. Oke. Yang ini besar sekali amplitudonya atau panjang ya. Ini sangat kecil. Oke, itu adalah amplitudo modulasi. Bagaimana bentuk sinyal dari FM atau frekuensi modulasi? Nah, kita bermodulasi dengan frekuensinya. Itu ada yang rapat berarti frekuensinya besar sekali. Ada yang agak renggang. Jadi ini amplitudonya tetap ya, hanya frekuensinya yang berubah-ubah. Ada yang